Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan penting bagi kita agar terhindar dari penyakit seperti penyakit mah. Sarapan juga membuat kita supaya fokus dalam belajar. Oke, nah, sekarang sebelum kita belajar, seperti biasa kita akan berdoa bersama. Ya, untuk seperti biasa ketua kelas silakan pimpin doa. Ya, mulai. Doa dimulai. Selesai? Oke. Sekarang coba perhatikan teman samping kanan dan samping kiri kalian, teman di belakang depan kalian. Apakah semuanya sudah hadir? Sudah hadir? Ada tidak hadir? Ada? Oh, tidak ya? Lengkap ya? Oke, baik. Sekarang kita akan memulai materi kita, yakni apa? Tentang sejarah dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sejarah Undang-Undang Dasar 1945 dan kedudukannya. Baik, sekarang sebelumnya ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baik, coba dengarkan. Undang-Undang Dasar 1945 atau kerap juga disebut dengan UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti 1. Dasar dan struktur negara. Dasar dan struktur negara. Undang-Undang 1945 menjelaskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, juga mengatur bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dan sistem pemerintahan yang berlaku. Nah, yang kedua, hak dan kewajiban warga negara. Undang-Undang 1945 mengatur hak asasi manusia, hak warga negara, serta kewajiban setiap warga negara. Contohnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban menaati hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan. Undang-Undang 1945 menjelaskan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjalankan sistem demokrasi di Indonesia. Nah, sedangkan yang keempat, landasan hukum. Undang-Undang 1945 menjadi rujukan utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan lain di Indonesia. Nah, baik, sekarang Bapak akan membacakan bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Tolong didengarkan dan disimak. Nah, pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah isi Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sekarang bentuk kelompok yang sesuai dengan teman-teman kelompok sebelumnya. Kemudian diskusikan tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara. Bapak akan memberikan waktu selama 10 menit untuk mendiskusikannya. Baik, silakan didiskusikan dulu. Baik, waktu diskusinya sudah habis. Sebelumnya karena pada pertemuan sebelumnya yang selalu presentasi adalah kelompok 1 dan 2, maka sekarang Bapak mau yang presentasi itu kelompok 3. Ya, kelompok 3. Baik, untuk kelompok 3 silakan presentasikan. Baik, kelompok 3 mempresentasikan bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara adalah sebagai konstitusi tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang dibuat di negara ini harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penjelasannya yaitu pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 berada di posisi paling atas. Semua hukum lain seperti undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ada peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan. Nah, yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945
sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup dasar-dasar kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta prinsip-prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan untuk membentuk pemerintah yang berdasarkan hukum atau rule of law dan melindungi hak-hak warga negara. Nah, sedangkan yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan struktur dan sistem pemerintahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur struktur organisasi negara, termasuk pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 ini juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, sedangkan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai jaminan hak dan kewajiban warga negara. Nah, menjamin hak dasar warga negara seperti hak atas pendidikan, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kewajiban warga negara seperti kewajiban menaati hukum, membayar pajak, dan ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Nah, yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 bersifat fleksibel melalui amandemen. Undang-Undang 1945 memberikan ruang untuk perubahan atau amandemen sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, tetapi tetap menjaga prinsip dasar yang tergandung di dalamnya. Amandemen dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dengan syarat-syarat tertentu untuk menjaga stabilitas negara. Nah, itulah beberapa poin penjelasan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 atau kerap disebut UUD 1945 sebagai hukum dasar negara dari penjelasan kelompok 3. Baik, karena les pelajaran kita telah selesai, maka dari itu kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Dan untuk tugas di rumah, tulis dan hafalkan teks Undang-Undang Dasar 1945. Minggu depan diserahkan dan dibacakan di depan kelas tanpa menggunakan teks bacaan. Oke, mengerti? Oke. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.